Selamat pagi Bu Dayu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, kabar saya ini baik-baik saja Bu Dayu. Terus kabarnya Bu Dayu gimana? Saya baik Bu Dewi. Oke, jadi seperti yang telah kita sepakati kemarin nih Bu Iya. Dewi, tujuan pertemuan kita hari ini untuk membahas tentang supervisi yang akan saya laksanakan di kelasnya Bu Dewi. Oke, jadi sebelum supervisi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tunjukkan ke Bu Dewi. Oke. Iya. Kemudian kira-kira untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Dewi, kira-kira materi apa yang akan Bu Dewi sampaikan pada saat supervisi? Nanti saya akan sampaikan, kebetulan murid saya di kelas 2 pas di tema 8 Bu Dayu, yaitu mengenai keselamatan di rumah dan di jalan Bu Dayu, yaitu pada pertemuan pertama yaitu subtema 1 tentang aturan keselamatan di rumah. Seperti itu Bu Dayu. Ya, berarti ada di tema 8 ya, Bu Ya. Dewi ya. Di tema 8, subtema pertama. Ya, subtema pertamanya itu tentang aturan keselamatan di rumah. Oke, baik sekali. Nah, kira-kira dari materi tersebut tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Dewi capai? Tujuannya adalah membaca dan menentukan waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam. Nah, dan yang ketiga adalah menentukan huruf kapital yang sesuai dengan aturannya. Oke, berarti tujuannya itu nanti adalah membaca dan menentukan tanda waktu menggunakan jarum jam. Kemudian menentukan penggunaan huruf kapital Iya. sesuai dengan aturannya. Oke, baik sekali. Oke, jadi kira-kira apa yang akan Bu Dewi kembangkan dengan materi tersebut? Nanti yang akan kembangkan yaitu menggali keaktifan siswa dan pemahamannya terhadap materi yang akan diberikan nanti. Oke, jadi Bu Dewi ingin mengembangkan pemahaman Bu Dewi bagaimana caranya menggali Ya. keaktifan siswa di kelas, kemudian juga supaya anak-anak itu juga paham ya Iya. dengan materi yang akan Bu Dewi ajarkan. Oke, itu baik sekali. Kemudian kira-kira strategi yang akan Bu Dewi gunakan itu apa? Oh, strateginya yaitu seperti biasa itu diskusi Bu Dayu. Biasanya diskusi itu sangat mengarahkan siswa agar aktif dalam pembelajaran, diskusi dengan teman, diskusi dengan guru, melakukan tanya jawab. Nah, setelah itu setelah dia melakukan diskusi, nanti hasil diskusi itu akan ditampilkan di depan, dipresentasikan seperti itu. Bagaimana hasil diskusi antara teman atau dengan gurunya, apakah dia paham atau tidak. Oke, baik sekali ya strategi Ya. yang Bu Dewi gunakan. Jadi di sini strateginya adalah diskusi dan tanya jawab. Ya, dan tanya jawab antara teman-teman, Ya. siswa juga dengan gurunya. Ya, baik sekali Bu Dewi. Saya jadi tidak sabar untuk melihat pembelajaran yang akan Bu Dewi hadirkan nanti pada saat supervisi ya. Ya. Oke, baik. Kira-kira besok saya akan hadir dan mengikuti kelas yang Bu Dewi ajarkan. Tidak apa-apa ya Bu Dewi ya? Apa-apa Bu Dayu, saya merasa senang dan siap untuk disupervisi oleh Bu Dayu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya. Jadi semua. Swastiastu. Salam. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi anak-anak sudah sarapan di rumah? Kita akan belajar tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, untuk itu kita berdiri dulu. Kita lakukan doa. Nah,
anak-anak di sekolah juga ada peraturannya untuk menjaga keamanan di sekolah dan keselamatan di sekolah. Bagaimana caranya kita menjaga keselamatan di sekolah? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Dimas. Nah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, apa akibatnya? Ya, sekolah menjadi kotor dan juga baunya tidak enak dan sedap, menimbulkan penyakit. Apalagi siapa tahu? Naikkan tangannya. Ya, ayo. Iya, melaksanakan piket kelas dengan tertib. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, tujuannya anak mempelajari tema ini, tema 8 pada subtema 1. Nah, dengan anak mempelajari tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam, siswa dapat membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. Ya. Terus untuk sekarang, nah, kita lihat gambar di depan anak-anak. Nah, siapa yang mau baca? Ayo, siapa mau baca? Ya, Dimas. Bisa nggak dilihat dari belakang? Ayo dibaca. Udin anak yang patuh pada aturan. Terus? Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Ya. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini ada 4 gambar anak-anak. Nah, siapa mau menunjuk mana contoh aturan yang gambar mana yang termasuk aturan di rumah? Siapa mau? Ini di sekolah apa di rumah ini? Di rumah. Ya, kalau misalnya di rumah, ini orang sedang ngapain ini? Mengetok pintu. Mengetok pintu wajib kita lakukan saat kita masuk ke rumah atau masuk ke rumah orang lain. Kita bisa lihat ini. Lihat ini. Jelas nggak sampai di belakang? Ini. Jarum pendek ada di angka berapa anak-anak? Di angka berapa? 6. Terus jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Berarti itu menunjukkan waktu jam berapa? Jam 6. Ya, jam 6. Jam 6 tepat. Nah, pukul berapa Udin sarapan? Sarapan pagi. Pukul berapa dia sarapan pagi? Ya, jam 6. Ini gambar pertama menunjukkan Udin sedang sarapan pada jam 6 pagi. Yang kedua, siapa bisa menjelaskan pukul berapa Udin berangkat ke sekolah? Siapa bisa? Ayo naikkan tangannya, jawab. Pukul 7. Ya. Udin berangkat ke sekolah pukul 7 dan berpamitan kepada orang tuanya. Ya. Nah, ini jelas gambarnya. Nah, ini jarum pendek menunjukkan angka 7, jarum panjang menunjukkan angka 12. Dibaca pukul 7. Nah, yang kedua, jarum pendeknya ada pada angka 11 dan jarum panjangnya ada pada angka 12. Dibaca berapa itu? Pukul berapa? Pukul 11. Nah, ayo sekarang Bu Guru mau anak-anak menunjukkan ke depan dan membaca. Ini bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Siapa mau ke depan? Yang ayo. Tunjuk yang itu. Jarum pendek menunjukkan angka 10. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Dibaca pukul 10. Ya, tepuk tangan untuk Ayu. Bu Guru ingin anak-anak membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ini ada teks
aturan ketika sarapan pagi. Nah, sarapan pagi pun sebenarnya harus ada aturan. 1, 2, 3, mulai. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturan. Aturan itu setelah kita mempelajari materi ini, apa yang kita bisa simpulkan tentang materi ini? Ayo, siapa bisa mengungkapkan apa yang kita pelajari tadi anak-anak? Ya. Ya, Gresa menyebutkan belajar tentang jam dan huruf kapital. Nah, apa lagi? Sudah? Belajar tentang apa? Iya, keselamatan di rumah. Dan mempelajari tentang peraturan keselamatan di jalanan. Ya. Tadi nah, selama pembelajaran tadi, Ibu harap anak-anak bisa belajar lagi di rumah dan lanjutkan baca-baca bukunya. Untuk pertemuan besok, kita akan belajar tentang pelajari tema 8, subtema 1 tentang pembelajaran 2. Nanti anak-anak bisa baca-baca dulu di rumah, ya.
Bu Dayu. Apa kabar nih hari ini? Baik Bu Dayu. Iya. Bu Dayu kabarnya gimana? Saya baik Bu Dewi. Terkait pembelajaran yang kemarin Bu Dewi tampilkan waktu kita supervisi, saya Ya. ingin bercakap-cakap sedikit nih sama Bu Iya, Dewi. Bu Dayu. Bagaimana perasaan Bu Dewi setelah mengajar waktu kemarin pas supervisi? Cukup puas dari dalam pembelajaran kemarin di kelas. Cukup puas nih, berarti Bu Dewi cukup puas ya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan Bu Dewi mengatakan kalau pembelajaran Bu Dewi kemarin itu cukup puas? Begini Bu Dayu, karena ada beberapa siswa itu belum berani tampil di depan, kayak malu-malu begitu Bu Dayu. Ada beberapa sih, selainnya itu sudah saya anggap mampu menerima materi yang saya berikan. Ya seperti itu Bu Dayu. Oke, berarti cukup puas nih karena ada beberapa muridnya Ibu yang masih takut-takut Ya, maju ke depan, kurang aktif kurang gitu. aktif, belum berani tampil. Oke, baik. Jadi sebelum kita bercakap-cakap lebih lanjut, saya ingin mengetahui kira-kira apa tujuan dari percakapan kita hari ini. Tujuannya sih saya ingin mendapatkan solusi begitu Bu Dayu. Bagaimana nanti kedepannya agar siswa semua itu bisa aktif dalam percakapan ini. Saya ingin mendapatkan solusi juga Bu Dayu. Oke, jadi nanti Bu Dewi ingin mendapatkan solusi Ya. atas permasalahan Bu Dewi tadi karena ada beberapa murid Ibu yang masih belum aktif. Ya. Ya, masih belum aktif. Ya. Oke, baik. Jadi Bu Dewi ingin anak-anak Bu Dewi itu aktif di kelas, tidak Ya. takut, tidak malu-malu saat maju ke depan kelasnya. Terus kemudian kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak aktif nih di kelas Bu Dewi? Kira-kira menurut Bu Dewi apa nih penyebabnya? Ya kemarin itu kebetulan Bu Dayu yang juga lupa ini memakai apa namanya model alat peraga gitu Bu Dayu. Dan semestinya juga saya ajak bermain atau ice breaking kayak gitu ya Bu Dayu, biar suasana itu menjadi mencair, anak-anak paham dengan apa yang berikan gitu. Oke, berarti kalau menurut Bu Dewi mereka itu tidak aktif karena keterbatasan alat peraga. Iya. Berarti Bu Dewi belum menggunakan alat peraga. Iya. Kemudian Bu Dewi ingin mencairkan suasana dengan Ice breaking ice gitu. breaking. Ya, berarti kalau misalnya mungkin kalau kita bisa ngasih ice breaking, anak-anak jadi lebih mencair, gitu ya. Ya, lebih relax gitu Iya, ya Bu Dayu. lebih Nggak relax karena tegang, diajak ya. bermain nggak tegang, akhirnya Iya. mereka berani maju ke depan. Ya, Iya. seperti itu kan Bu Dewi nih. Jadi keinginannya Bu Dewi ke depannya Bu Dewi nanti akan memberikan ice breaking Iya. sama apa? Menggunakan gini apa namanya alat peraga gitu Alat ya, kayak peraga. kemarin itu lupa yang Bu Dayu semestinya kan itu sudah disiapkan gitu, ada sih di perpustakaan Bu Dayu yang lupa gini membawanya. Kalau ada alat peraga semestinya kan anak bisa memutar-mutar jarum jam seperti itu Bu Dayu. Jadinya mereka yang belum paham itu lebih paham jadi. Iya, karena- Itu harapan yang Oke, mungkin karena kalau misalnya pakai alat peraga bisa lebih Ya. real ya, Ya. real mereka lihatnya. Iya, baik sekali Niki. Jadi nanti Ibu Dewi ingin mencairkan suasana dengan ice breaking. Kira-kira apa langkah yang bisa Ibu lakukan sekarang untuk mewujudkan itu? itu mungkin saya akan cari contoh-contohnya dulu dari YouTube kayak gitu, bagaimana cara-cara memberi ice breaking biar anak itu bisa aktif, bisa senang, menyenangkan, dan bagaimana keadaan di kelas itu biar dia gimana enak belajarnya seperti itu. Iya, berarti nanti ice breaking-nya ini nanti Ibu ingin cari di internet. Internet ya. Oke, belajar di internet Ya. gitu tentang Ya. ice breaking Mm. supaya nanti Bu Dewi bisa menghadirkan kelas yang menyenangkan. Ya, untuk siswa. menyenangkan. Iya, baik sekali ya rencananya Ibu Dewi. Iya. Kemudian rencana yang kedua tadi menggunakan Menampilkan alat peraga Oh, yang iya. menggunakan alat peraga. menggunakan alat peraga. Ya. Jadi alat peraganya ini udah ada. Nih. Sudah Bu Dayu. Oke, baik. Oke, bagus sekali ya rencana yang akan Bu
Dewi akan melaksanakan itu? Segera mungkin udah yuk, secepatnya. Kalau bisa besok. Sekarang habis ini wawancara ini bisa saya cari dulu contoh-contohnya dan persiapkan dulu alat-alat yang perlu saya gunakan besok dan selanjutnya begitu. Oke, berarti segera ya Bu Ya. ya. Ingin tahu apakah hal itu bisa Ya. membuat anak-anak jadi lebih antusias Ya. mungkin dalam Dan saya ingin juga mencapai tujuan pembelajaran itu agar tercapai, dan saya coba memakai teknik S-Making itu namanya budaya. Bagaimana apakah anak itu sesuai harapan atau tidak, saya gunakan itu. Oke, jadi untuk mencairkan suasana, Bu Dewi ini menggunakan ice breaking. Ya. Kemudian menggunakan alat peraga Ya. juga supaya anak-anak jadi lebih aktif dan Ya, dalam belajar. dan kreatif. Iya, bagus sekali ya rencananya Bu Dewi ini. Berarti sekarang sudah tergambar ya apa Ya. yang akan Ibu Dewi laksanakan Ya, betul. supaya dapat menghadirkan kelas yang aktif dan menyenangkan. Ya. Baik Ibu Dewi, saya tunggu nih cerita selanjutnya. Semoga di pertemuan kita selanjutnya pembelajaran Ibu Dewi lebih aktif, lebih menyenangkan, tujuan pembelajaran dapat dicapai. Siap, Bu Bayu. Semoga nanti berjalan lancar ya Bu Bayu. Oke, terima kasih.